Selamat siang, perkenalkan nama saya Siaput. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Kali ini akan mempraktikkan untuk tugas tiga basis data, yaitu transfer dan data terdistribusi. Untuk tugasnya tetap menggunakan database rumah sakit, jadi bisa memakai database yang lalu. Cuma untuk kali ini kita bisa tambahkan transaksi. Jadi transaksi di sini untuk menjaga konsistensi data dengan beberapa perintah seperti commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Oke, untuk transaksi kita pastikan dahulu untuk MySQL-nya database kita sudah menggunakan tipe NUDB atau BDB. Kalau di sini memakai hospital. Nah, ini sudah NUDB, jadi ini sudah bisa kita buat transaksi. Untuk yang pertama, kita akan menambahkan sebuah transaksi dari menu routines. Create routines, tambahkan code data di tabel pasien. Oke, jadi kita coba menambahkan rutinitas di sini. Hospital SQL, kita paste saja. Pasien, routines. Oke, klik salah. Kita ke routines, klik new routines. Drop metodenya seperti ini. Rutin kita beri nama transaksi satu, di memulai transaksi yaitu menambahkan data di tabel pasien. Oke, nah jadi sudah ada transaksi satu. Nah, call, dan kita coba call transaksi satu. Jadi kita lihat dulu di tabel pasien. Nah, ada 1, 2, 3, cuma ada 5 data, tapi ketika kita call transaksi satu, nah maka otomatis datanya akan bertambah tadi sesuai dengan transaksi yang kita inputkan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini. Oke, tapi ketika kita lihat di sini, dia tidak akan ada di sini. Maka dari itu karena tidak menggunakan commit. Nah, ketika kita kasih commit, maka akan tersimpan di tabel pasien tadi. Sekarang kita coba tambahkan commit. Kita edit routinesnya tadi. Nah, sini kita kasih commit gitu. Oke, kemudian kita call lagi. Nah, ini kan keluar. Nah, kita cek di sini. Nah, otomatis dia akan bertambah juga karena sudah di commit. Jadi commit ini untuk menambahkan data atau menyimpan datanya ke dalam tabel data dari routines tadi, dari transaksi. Oke, kemudian kita coba dengan perintah rollback. Nah, rollback ini untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan. Kita coba buat routines rollbacknya. Transaksi 2.
Nah, di sini sintaknya memulai transaksi, mengubah pasien dengan ID dengan nama Rian Palevi dengan ID-nya 336, tapi di rollback, dibatalkan kemudian disimpan. Pasien dengan nama ID 336. Nah, itu nanti Ilham Ari ini harusnya akan berubah nama. Namun karena ada rollback, ketika kita call tidak akan terjadi apa-apa. Transaksi. Nah, dia tidak akan terjadi apa-apa karena apa? Karena ada rollback tadi. Di sini juga tidak akan berubah namanya. Nah, kemudian kita coba insert, kita rollback. Nah, tapi di bawah rollback kita lakukan update. Kemudian kita commit. Hasilnya data yang dibaca adalah update. Karena update-nya tidak di rollback, yang di rollback adalah insert. Coba buat transaksi baru. Transaksi 3. Oke, jadi memulai transaksi, memasukkan nama pasien dengan ID baru di rollback, berarti nanti pasti akan digagalkan dan tidak akan dikeluarkan. Kemudian update pasien, nama pasien Rob Janur dengan ID dengan nama komit. Nah, berarti yang akan berubah nanti datanya yang ini, mengubah nama aku SQL transaksi 3. Nah, Ilham Ari akan dulu menjadi Robert Januar, dan untuk penambahan tadi ID 337 tidak akan dilakukan karena itu adalah rollback. Dari sini sudah berubah juga. Oke, untuk commit rollback seperti itu. Kemudian di sini ada checkpoint. Checkpoint ini sebagai menyimpan progres. Jadi ketika progres terakhir kita checkpoint ini ketika transaksi terjadi menambahkan pasien baru, save point, point 1. Jadi ini akan disimpan sebagai save point, point 1. Kemudian selanjutnya ada perintah memasukkan nama pasien lagi, namun di rollback ke save point 1. Berarti yang ini akan dikembalikan ke sini, kemudian akan lanjut ke perintah selanjutnya commit, maka ini akan disimpan. Oke, kita coba transaksi 4. Oke, kita akan tambahkan jadi transaksi 4. Oke, bisa kita lihat untuk database-nya di sini menginputkan nama pasien baru, kemudian di save point. Namun yang kedua ini diinputkan namun di rollback ke save point yang 1. Jadi data yang nomor 2 ini tidak akan tersimpan. Go, kita call. Oke, kita lihat di sini ada Padang Sudandang dan Esmeralda sesuai. Untuk yang ID 338 Mia tadi tidak akan keluar karena dia di rollback ke sini. Oke, untuk pasiennya di sini sudah tersimpan juga. Jadi seperti itu untuk save point. Oke, kemudian ada trigger. Trigger ini perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Ini ada keterangan juga dari trigger before insert ini. Berarti berjalan sebelum insert dilaksanakan dan seterusnya. Oke, kita akan mencoba sebuah trigger, tapi kita tambahkan dahulu dua tabel, yaitu obat dan transaksi obat. Kita buat tabel obat, terus tabel name, tabel obat. Di sini tabel obat ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
Create. Di sini mungkin ID obat integer 12, auto increment. Kemudian kode obat kita pakai varchar saja, nama obat varchar 20, harga kita pakai varchar saja. Stok kita bisa pakai integer 12 digit. Oke, save tabel obat. Kemudian kita buat tabel transaksi 1 2 3 4. Oke, tabel transaksi 5 kolom juga, transaksi obat create. Oke, dan ID transaksi integer 12, auto increment, dan ID obat karena nanti akan direlasikan antara tabel obat dan transaksi obat serta ID pasien dengan tabel pasien juga. Pasien, ID obat, jumlah total harga. Total harga. Oke, jumlah varchar 17, total harga. Oke, kita set. Nah, karena ini nanti akan direlasikan untuk ID obat, sudah pasti kita akan buat menjadi foreign key. Dan ini juga ada foreign key. Kemudian lanjut, nah kita relasikan di designer. Sebentar, design. Oke. Jadi create relationship. Oke, ID obat akan di transaksi cascade lagi untuk pasien di pasien. Oke. Mungkin kita bisa ya sedikit karena nanti trigger ini kita hanya akan fokus ke tabel pasien, transaksi, dan obat. Nah, jadi mereka ini sudah berelasi. Kita bisa coba lakukan trigger. Untuk trigger, pertama kita isi dulu obatnya 3 data. Nah, di tabel obat sudah ada 3 data. Kemudian kita trigger dengan kondisi misalnya seorang pasien membeli obat antasida sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat itu dimasukkan data, surface stok pada tabel obat akan berkurang. Kita buat delimiter di trigger. Trigger name, trigger 1, delimiter, set tg underscore jual namanya. Oke,
Oke, terus oke ditambahkan sini saja. Delimiter titik bawah. Kita lihat di sini. Nah, sini akan keluar. Jadi trigger dengan nama tiket jual akan mengubah yang dimana tabelnya transaksi obat. Setelah dimasukkan insert, maka akan diedit, diupdate untuk stok obatnya di tabel obat. Bisa lihat. Nah, ini ada keterangan juga di sini. Kita lihat dulu untuk obatnya. Kita perhatikan stok obat. Amoxicillin 10, antasida 15, aspirin 12. Nah, kondisinya tadi jika ada yang membeli antasida 5, berarti nanti obat antasida ini akan tersirat menjadi 10. Kita coba masukkan ini. Kita akan memasukkan transaksi obat, mengisi data transaksi obat dengan ID transaksi, ID pasien berikut, ID obat berikut, dan membeli 4 buah. Membeli 4 buah obat tersebut. Tidak ada 5 ya, hanya 4 saja. Kita lihat, nah di sini sudah ada obatnya antasida 4 buah. Nah, berarti otomatis di tabel obat stoknya akan berkurang. Tadi stoknya 15 dikurangi 4 jadi 11 stok antasidanya. Jadi fungsinya trigger ya untuk tadi. Oke, kemudian untuk transaksi sudah selesai. Untuk lebih detailnya bisa lihat di sini yang sudah saya jelaskan dengan screenshot. Kemudian kita coba untuk replikasi atau data distribusi. Jadi ini untuk mereplikasikan database dari perangkat satu ke perangkat lain. Jadi apabila terjadi perubahan di database perangkat satu, maka di database perangkat 2 maka akan berubah juga. Kita perangkat satunya memakai Windows. Di sini kita setting dahulu untuk primary-nya. Dari Windows-nya ini nanti akan menjadi sebuah master replication. Jadi kita kita remove dulu seperti ini. Karena di sini sudah tersetting, kita langsung remove saja di sini. Nah, ini database kita hospital. Oke, untuk server ID ini itu sebenarnya muncul sebelum ini di config. Ini tadi sudah saya reset, tapi kok yang primary settingannya belum reset. Nah, server ID-nya, jadi untuk settingannya nanti bisa ini dipilih ignore all database dan replicate. Yang database yang dipilih database yang mau kita replikasi, jadi rumah sakit saja. Nah, untuk yang ini sintak ini harus kita copy ke file di dalam conf.my.ini. Kita sesuaikan karena database kita hospital saat praktek, maka kita sesuaikan juga ini hospital. Oke, setelah itu kita save, bisa memakai Ctrl save, kita X, kita stop, kita start. Nah, so primary status sudah menjadi hospital. Nanti yang akan direplikasi oleh slave yaitu database hospital. Dan kita
buat user, kita buat user. User ini untuk apa? User ini akan digunakan oleh slave untuk koneksi ke master ini. Add user account, kita coba user akun. Hostname-nya ini kita isi nama, kita isi IP Linux, nanti Linux di VirtualBox sebagai slave-nya. Kita bisa lihat di sini IP-nya. Config nya kita memakai 22.3, passwordnya oke. Nah, administrasinya kita kasih grant saja biar full access dan can find dan can save, dan kita go, kita lihat usernya. Nah, ini sudah ada usernya. Oke, kemudian kita ekspor database-nya dulu. Database hospital kita ekspor karena mau kita kirim ke Linux hospital. Ekspor, kita pindahkan dahulu ke flash disk. Oke, setelah itu kita ke sini, kita cari flash disknya. Oke, ini hospital, kita copy, kita taruh di sini. Oke, selesai. Kemudian setelah kita ekspor, nah kita jalankan SQL di sini. CD, kita super user saja langsung biar enak. Dan CD OPT, nah manage server kita langsung start MySQL dan Apache Web Server. Oke, dan kita buka browser, kita buka hotspot. Ini sebenarnya kita bisa aja dulu. Oke, nah kita tambahkan database hospital. Kita import tadi hospital. Nah, ini kita import. Oke, sudah. Jadi tabel hospital yang dari PC1 tadi, Windows sudah terpanggil semua ke Linux. Kemudian kita lanjut ke cara mereplikasinya. Nah, ini. Nah, kita replikasi di sini. Replication. Chain. Oke, kita buat baru. Oke. Senam hapus, password hapus. Nah, hostnya IP Windows. Sebelum kita go, server ID-nya kita copy dulu. Kita ke sini, database. Kita ubah ini dulu. Configure, open file, yes.
kita cari yang server ID 2. Server ID nya kita kasih nah ini juga DB nya apa, DB hospital. Kita Ctrl S atau bisa kita save. Kemudian nah untuk yang komen ini tadi sudah saya lakukan, ini untuk mengubah akses ini my.js jadi agar editan kita ini bisa tersimpan. Jadi ini aksesnya kita rubah menjadi read dan write, jadi bisa kita baca dan kita edit. Dan kita restart dulu. Restart. Ini juga kalau restart. Nah. Oke. Dan kita go. Nah, connection server stable, please enable allow arbitrary server. Oke, untuk mengallow arbitrary server kita masuk ke sini. Application. Dalam PHP admin. Config default. Libraries config default. Nah, ini sudah true, asalnya false. Ini sudah true, jadi sudah benar. Dan kita ini memang seperti ini ya. Kita lanjut saja ke step selanjutnya. Nah, ini udah 10, kita lihat. Kita lihat. Aplikasinya. Primary status. Nah, kita lihat ininya. Ini harus kita samakan di sini sebagai slave. Jadi kita masuk dulu ke sini. Terminal, kita buat terminal lagi. Oke. Super user cd optlan bin. Dan kita masuk ke MySQL. Main user root. Nah, oke, ini sudah masuk. Kita show status. Saat ini sudah show slave status. Nah, ini masih ada error. Oke. Nah, konfigurasinya di sini. Kita set ini. Change master. Kita stop dulu ya, sebelum kita setting, kita stop dahulu. Stop slave. Kita set. Jadi kita pointing slave ini ke IP master kita dan username. Change master to master host 8 1 master user Abdul master user master password sama dengan Abdul 13. Master of file. Nah, ini kita lihat
MySQL bit 2. Ini kita lihat dulu master log filenya apakah sudah sama. Nah, ini sudah sama. Dan sini posisinya 342. Berarti di sini master log position 342. Oke. Kita kemudian kita start sleeve. Kita lihat dulu di sini. Nah, kenapa ini replika IO? Kita lihat selesai dulu. Ini harusnya yes yang ini, karena kalau ini masih no tidak akan bisa. Kita bisa cek di sini apa yang salah. Kita cek lognya. Bisa pakai show sleeve status. Nah, kita lihat slave IO treat stop because master and slave have equal. Nah, berarti ini ada kesamaan MySQL server ID antara slave dan masternya. Kita bisa lihat di sini show where like server. Kita press sebentar. So MySQL server. Nah, lihat. Nah, ini kita bisa gunakan komen ini untuk melihat. Nah, ini begini. Show variable like server. Nah, server ID-nya 1. Yang di sini kita lihat nah ini juga 1, jadi itu yang membuat tidak bisa berkoneksi karena mereka server ID-nya sama. Harusnya yang slave itu tidak sama dengan itu. Kita bisa merubahnya. Kita harus merubahnya ini agar bisa kita coba set global server. Nah, kita bisa pakai komen itu, set global server ID sama dengan oke, kita show. Nah, ini ada 2. Bisa kita lihat dulu di sini. Oke, sebenarnya harus kita stop slave, kemudian start slave. Yes, nah bisa dilihat di sini setelah servernya berbeda maka replikasinya sudah berhasil. Slave IO running dan slave SQL running. Bisa kita cek juga di sini application show connected application. Nah, ini server ID 2. Untuk pengujiannya kita coba tambahkan di tabel obat. Ini kan ada 3 data. Di sini juga ada 3 data. Jika kita tambahkan di sini, misalkan kita insertkan satu obat baru. Kode obatnya tramadol misalkan.
stopnya gimana, kita browse. Nah, ini sudah ada nambah baru tramadol di sini. Kita coba refresh. Nah, ini sudah nambah lagi, berarti untuk replikasi ini sudah berhasil. Dan kita coba tambahkan tabel lain juga pasti akan muncul. Untuk praktikum tugas 3 saya kira sudah selesai. Untuk lebih jelasnya saya lampirkan di sini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan dan kurang penjelasan. Ini sudah saya lakukan dengan spek-speknya. Saya siap pamit. Terima kasih.